Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya. Nah, tema kali ini adalah tentang cause and effect, sebab dan akibat, di mana kita menentukan sebab akibat yang ada pada suatu kalimat, dan bagaimana conjunction-nya untuk sebab dan bagaimana conjunction untuk akibat. Itu yang akan kita pelajari kali ini. Nah, logika berpikirnya pun akan kita pelajari di pembelajaran kali ini. Materi ini sangat menarik buat dipelajari karena akan dipakai terus. Kalau kalian nanti membuat misalnya karangan atau apapun, jadi lebih bisa kritis gitu ya. Ketika membuat kalimat dan paragraf, tentunya nanti akan berhubungan. Oke, kalau udah penasaran banget, gimana sih sebab akibat itu terjadi? Langsung kita mulai yuk pembelajarannya. First and foremost, kita lihat dulu definisinya, cause versus effect. Sebab lawan versus akibat itu apa sih definisinya? Jadi, sebab itu adalah the reason or motive for an action. Alasan terjadinya sesuatu. Why something happen? Dorongan. Kenapa sih sesuatu itu terjadi dan cause itu yang terjadi pertama? Happen first. Terjadi pertama. Karena nanti efeknya dari cause adalah effect, hasilnya dari cause adalah effect. Sekarang kita lihat definisinya. Effect dulu, kalau detik cause adalah reason or motive. Kalau effectnya adalah result, hasil, or conclusion of an action, atau kesimpulan dari suatu aksi. Nah, dorongannya adalah what happened. Apa yang terjadi? Jadi, udah hasil akhirnya gitu. Dan kenapa bisa terjadi effect? Karena happen due to a cause. Karena ada penyebabnya. Contohnya kita sering banget dengar kan kata tidak akan ada asap kalau nggak ada api. Sebabnya yang mana? Sebabnya adalah ada api dulu. Efeknya adalah karena ada api, ada asap gitu ya. Kita lihat juga contohnya ada di bawah sini. It rain, I got wet. Nah, ini hujan-hujanan ya. Karena kehujanan, aku jadi basah kuyup. Penyebabnya, aku basah kuyup adalah hujan. Dan karena hujan, efeknya, hasilnya, aku jadi basah kuyup. Kayak gitu ya, bisa membedakan antara cause and effect. Ingat, cause itu kenapa terjadi, effect itu hasilnya. Itu dipegang teguh. Nah, kita lanjut. Nah, ada beberapa cara cepat yang dikasihkan bahwa ini adalah cause, bahwa ini adalah effect. Yaitu dengan adanya signal words. So, when we talk about cause, kalau kita ngomongin tentang sebab nih, we use the following signal words. Ada beberapa signal words yang sering muncul, misal kata because, the reason for, an account of, bring about, give rise to, created by, contributed to, led to, due to, and analyze. Itu biasanya menyatakan cause. Tapi paling sering kita dengarkan because, terus, contributed to, bisa due to, due to, for this reason, sama analyze. Sering kita dengar dalam kehidupan sehari-hari. Tapi sinyal words untuk effect apa ya? Yaitu as a result, then, hence, for this reason, therefore, outcome, so, consequently, finally, therefore, in order to.
Yang sering keluar, sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari ini banyak ya. Semuanya bisa kita temui di dalam kehidupan sehari-hari. Sebenarnya apa sih fungsi signal words ini? Untuk memudahkan kalian menentukan signal words-nya. Misalnya tugas, terus ada kalimat biasanya dia menunjukkan cause-nya. Jadi memudahkan kalian gitu untuk menunjukkan yang mana cause dan yang mana yang effect. Nah, ini untuk lebih jelasnya lagi ada contoh cause and effect. Nah, ini untuk lebih jelasnya ada contoh cause and effect. Jadi, ini ada kalimat gitu ya. Kita bisa menentukan cause-nya yang mana, effect-nya yang mana, dan signal words-nya apa. Nah, sekarang kita juga perlu lihat nih aturannya untuk beberapa kata signal words tadi. Kalau kata due to, because, owing to, and thanks to are, selalu diikuti kata noun atau kata benda. Tapi kalau kata because aja, since, as, for, semua empat-empatnya ini karena harus diikuti oleh verb. Yuk kita lihat contoh kalimatnya. Nah, di sini ada beberapa contohnya. Oke, itu tadi adalah materi tentang cause and effect. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.